Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Puji nama Tuhan. Pada hari ini meskipun cuaca tidak cerah, tetapi tidak menyurutkan semangat kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Biarlah ini bukan hanya kewajiban kita sebagai orang percaya, tetapi ini kerinduan kita semua untuk datang kepada Tuhan. Kita mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Kita mau rindu dekat kepada Tuhan, karena Tuhan sungguh baik dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Ini
Hanya Engkau Tuhan yang layak menerima setiap pujian penyembahan pada pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Haleluya. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Lebih lagi, katakan layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Tuhan yang layak kami tinggikan, yang layak kami sembah, karena Engkaulah satu-satunya penolong dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau urapi kami dengan kuasa-Mu, hadirlah di tengah-tengah kami, memberkati kami semua ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama katakan amin. Kita akan bacakan iman pengakuan rasuli. 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Luar biasa. Sudah sehat semua ya? Haleluya.
Kita mau lebih lagi memuji Allah kita karena Tuhan Yesus ajaib dalam hidup kita. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Katakan, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selama. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habis ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habis ragaku. Yesusku ajaib, tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habis ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesusku, Yesus ajaib, Dia berkuasa, Dia berkuasa. Ada mujizat, ada mujizat bagi Yesus ajaib. Katakan, Yesus ajaib, Yesus ajaib, Dia berkuasa, Dia katakan dengan kesubuhan, ada mujizat, ada mujizat bagi Yesus ajaib. Musik akan memuji Tuhan. Haleluya, kita percaya bahwa mujizat akan terjadi dalam hidup kita karena Yesus ajaib dalam hidup kita. Haleluya, Yesus ajaib, Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat, ada mujizat bagi Yesus ajaib. Sekali lagi katakan, Yesus ajaib, Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat bagi Yesus ajaib. Tak berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habis ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat bagi Yesus ajaib. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat, ada mujizat, ada mujizat. Katakan sekali lagi, ada mujizat bagi Yesus ajaib. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita percaya pasti ada mujizat dalam hidup kita. Amin. Amin. Denganmu Tuhan, kami akan lakukan perkara yang besar di dalam hidup kami.
katakan kepada kanan kiri kita, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus. Silakan duduk. Kita akan memberikan persembahan. Ibu Dian akan berdoa untuk persembahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Maha besar ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Kami mengucap syukur Tuhan, pagi hari ini Kau berikan kami kesempatan untuk kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Sebentar kami akan memberikan apa yang ada pada kami. Kau suci kuduskan tangan kami Tuhan, untuk kami boleh memberi persembahan kami dengan tulus hati, dengan kerendahan hati kami Tuhan. Dan persembahan yang kami berikan boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Engkau berkati tangan-tangan yang memberi, Engkau berkati hamba-Mu yang menjalankannya, dan Engkau berkati hamba-Mu yang mengelola dalam persembahan di tempat ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita katakan bahwa Tuhan Yesus sungguh mencintai kehidupan kita semuanya. Senangkan hidupku oleh cintanya pada saya, damai senang yang kekal di hatiku. Dia bikinku jadi kaya, beriku menang atas segala percobaan. Haleluya, oh puji Tuhan, sekarang dan selalu. Tuhan Yesus yang cinta saya, girangkan senangkan hidupku oleh cintanya pada saya, damai senang yang kekal di hatiku. Dia bikinku jadi kaya, beriku menang atas segala percobaan. Haleluya, oh puji Tuhan, sekarang dan selamanya. Haleluya, haleluya, oh puji Tuhan, sekarang dan selamanya. Haleluya, haleluya, oh puji Tuhan, sekarang dan selamanya. Haleluya. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus sungguh mencintai hidup kita semuanya. Terima kasih buat persembahannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biarlah apapun yang kita minta di dalam doa, Tuhan senantiasa mendengarkan dan mengabulkannya buat kita. Di nama Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapa apa yang kita alami, kita tidak pernah mengerti, tapi satu hal yang pasti, Tuhan senantiasa menuntun kita dan menolong kehidupan kita. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik.
Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami percaya Engkau sangat mengasihi kami Tuhan. Engkau baik, terlalu baik untuk kami. Terima kasih Bapa, setiap pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan dan berkenan di hadapan Engkau. Hamba-Hamba-Mu yang sudah melayani, Tuhan berkati. Sebentar kami tidak diisi dengan kebenaran firman-Mu Bapa. Ampuni setiap dosa salah kami, Engkau kuduskan kami. Urapi kami hamba-Mu, urapi kami seluruh jemaat-Mu, sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau atas hidup kami. Terima kasih Bapa, kami akan sambut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya menyambut firman Tuhan katakan bersama, amin. Silakan duduk. Saya gak pakai gini ngembun. Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kembali kita boleh diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bersama-sama kembali beribadah kepada Tuhan. Walaupun dalam cuaca yang hujan, tapi kita percaya Tuhan mengasihi kita. Kita juga mengasihi Tuhan ya. Jaga kesehatan masing-masing. Tadi yang kena gerimis-gerimis, nanti dikasih minyak putih ya, biar enggak masuk angin, bututi sampai gebleh, bututi gading itu ya. Puji Tuhan, kita sama-sama belajar di dalam firman Tuhan. Kita akan belajar dengan satu tema, yaitu firman Tuhan, percaya apa yang kita percayai ya. Dengan iman percaya apa yang kita percayai ya. Puji Tuhan, kita akan melihat di dalam Markus, Injil Markus pasal 10 ayat 23 sampai 24. Injil Markus pasal 10 ayat 23 sampai 24. Sudah, kalau kita akan baca sama-sama ya. 2, 3. Lalu Tuhan Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu, tetapi Tuhan Yesus menyambung lagi, anak-anakku, alangkah sukarnya masuk dalam kerajaan Allah. Amin. Ya. Apa hubungannya ya? Apa hubungannya dengan iman yang kita percayai dengan ayat firman Tuhan pada pagi hari ini? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kenapa sih ya tadi firman Tuhan di dalam Injil Markus ya pasal 10 ayat yang ke-23 dikatakan, lalu Tuhan Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Loh, kalau begitu saya tidak boleh punya uang, ya? Apa seperti itu? Ya, loh, kan firman Tuhan katakan alangkah sukarnya orang yang beruang, ya, artinya banyak uang mungkin ya. Kan sekarang ini kalau orang-orang yang banyak duitnya, banyak uangnya, jadi beruang ya, banyak duitnya ya, mungkin mereka lupa ya, lupa akan kebaikan Tuhan. Apa bisa ditutup itu pintu ya? Akan kebaikan Tuhan, karena mereka hanya mengandalkan aku punya uang ya, apapun yang aku perlukan, apapun yang akan aku butuhkan, karena aku punya uang aku bisa ya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan ya, orang tidak punya uang ya susah juga ya. Tapi di sini firman Tuhan katakan bahwa alangkah sukarnya orang yang beruang masuk kerajaan Allah. Kenapa? Kenapa orang yang beruang sukar
untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena ya, kalau kita punya banyak uang mungkin kita lupa Tuhan ya. Lupa Tuhan dan kita mengandalkan uang kita karena kita bisa. Bukan karena kita bisa seperti Pak Jokowi, enggak. Tapi karena keangkuhan kita. Karena keakuan kita, karena banyaknya uang sehingga apapun ya mungkin yang kita butuhkan ya, karena kita punya uang banyak sehingga kita tidak mengandalkan Tuhan lagi. Kita tidak berharap kepada Tuhan lagi. Inilah yang disebut orang yang beruang itu sulit untuk masuk kerajaan Allah. Karena mereka juga mungkin kikir ya. Apa sih kikir itu? Medit ya. Mungkin medit ya. Dengan uang mereka banyak tapi untuk dirinya sendiri. Banyak ya saudaraku orang yang beruang ya. Mereka masih kurang terus ya. Sudah dikasih uang banyak loh sama Tuhan, saya kurang terus. Akhirnya mereka korupsi, ya mereka mencuri, ya mencuri uangnya Tuhan. Ya, ini yang sulit masuk dalam kerajaan surga. Ayat yang ke-24 dikatakan, murid-muridnya tercengang, heran ya, kenapa sih orang yang beruang kan tidak bisa masuk surga? Muridnya ini tercengang mendengar perkataannya itu, tetapi belum selesai herannya ya, tercengangnya mungkin, loh lah kok bisa ya orang yang beruang kok enggak masuk surga, kenapa? Ya, ditambahi lagi sama Tuhan, anak-anakku alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, anak-anakku alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Mengapa? Karena mereka tidak memiliki iman kepada Yesus Kristus. Ya, mereka hanya mengandalkan uang dan uang, kekayaan dan kekayaan. Imannya sudah tidak lagi berharap kepada Tuhan. Ya, mari kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ya, saking fokusnya, ya. Dikatakan orang yang sukar masuk ke dalam kerajaan Allah adalah orang-orang yang tidak mempunyai iman kepada Yesus Kristus. Walaupun mereka beruang, walaupun mereka kaya, walaupun mereka punya segalanya, tapi kalau tidak memiliki iman kepada Yesus Kristus, mereka, tolong dimatikan aja, Pak Yeri bisa dimatikan, minta tolong. Jadi di silent ya, di silent aja. Bisa Pak Yeri, minta tolong Pak Yeri aja, di silent. Mungkin ada yang penting mungkin Mbak Dian, coba diangkat sih. Oh ya, ya. Kenapa orang yang beruang itu tidak bisa masuk kerajaan surga? Karena mereka tidak memiliki iman kepada Yesus Kristus. Lah yang sudah beriman pada Yesus Kristus saja hidupnya tidak karu-karuan. Saudaraku, kalau saya melihat keadaan dunia ini rasanya hati saya ini apa ya, terenyuh gitu loh ya, kok seperti itu. Anak-anak Tuhan, orang Kristen kok seperti itu. Ya. Inilah yang dikatakan orangnya beruang, banyak duit, tapi tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Karena mereka tidak beriman kepada Tuhan, mereka berbuat dosa. Dosa itu banyak ya, faktornya banyak sekali. Ya dosa ini, dosa ini, dosa ini, dosa ini, banyak. Saya terkagum ya dengan Bapak Pendeta Gilbert. Semua orang di dunia ini jahat.
Saudara pernah lihat YouTube-nya Pak Gilbert? Semua orang yang di dalam dunia ini jahat, tapi belum ketahuan. Saya pikir benar juga ya. Semua manusia ini jahat dan berdosa, tapi belum ketahuan. Mereka aja yang sudah ketahuan, seperti perempuan yang berbuat zina. Kalau ada yang tidak berdosa silahkan lempari mereka dengan batu. Ada yang melempari dengan batu? Enggak ada. Karena manusia memang semua jahat. Semua manusia berdosa. Makanya tidak berani melempari wanita yang berzina itu dengan batu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita melihat sekarang iman kita itu seperti apa kepada Yesus Kristus. Kalau tadi dikatakan bahwa orang yang beruang sulit masuk kerajaan surga, dikatakan lagi, diulangi lagi sama Tuhan, tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena mereka tidak beriman kepada Yesus, ataupun yang sudah beriman kepada Yesus tapi mereka melanggar aturan Yesus. Kita melihat Roma pasal 10. Pak Yeri bawa Roma pasal 10 ayat yang ke-8. Roma pasal 10 ayat yang ke-8. Silakan. Tetapi apakah katanya ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu, itulah firman iman yang kami beritakan. Haleluya. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Roma, ia dikatakan seperti ini. Tetapi apakah katanya ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu, itulah firman iman yang kami beritakan. Tadi saya katakan percaya dengan iman apa yang kita percayai. Kalau ayat yang pertama tadi katakan bahwa orang yang beruang itu sulit masuk kerajaan Allah atau tidak bisa masuk kerajaan Allah karena mereka tidak beriman kepada Yesus Kristus walaupun mereka banyak uang. Walaupun mereka kaya sekaya-kayanya, tidak bisa masuk kerajaan karena mereka tidak beriman kepada Yesus Kristus. Di dalam Roma dikatakan bahwa tetapi apakah katanya firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu, ya, dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Firman iman yang yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Iman apa yang kita ucapkan. Makanya seringkali saya katakan jangan sampai mengatai anak kita dengan mulut kita. Karena apa yang kita katakan itu lahir dari hati kita. Keluar dari hati kita. Jangan sampai kita mengatai anak kita goblok kah, atau bego kah, atau yang macam-macam ya. Walaupun anak-anak kita ataupun saudara-saudara kita ya, mereka saya seperti ini. Kepada guru Elim ya, saya katakan cucu saya ini tidak seberapa pinter Bu, tapi dia semangat. Terus gurunya katakan, ya itu modalnya semangat. Walaupun dia pinter tapi kalau tidak semangat dia akan belajar males. Tapi kalau semangat walaupun tidak terlalu pinter, kalau semangat maka dia akan mendapatkan poin. Ya.
Itu yang saya ucapkan, bukan saya katakan cucu saya ini goblok Bu, enggak. Tidak seperti itu. Kurang pinter. Enggak seberapa pinter. Ya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sekarang apa yang menjadi iman kita? Kebutuhan kita kepada pribadi masing-masing atau rumah tangga masing-masing. Jangan sampai Bapak Ibu katakan seperti ini. Aduh, ya, urip kok kayak gini, ya, susah kok gak entek. Jangan. Gak entek-entek nanti ya, karena mulut kita sudah mengatakan susah gak ono entek. Firman ini ada di dalam mulut kita. Saudaraku, saya belajar ini berhari-hari ya. Ini maksudnya apa sih Tuhan ini ya? Jadi mulut kita ini dikatakan itulah firman iman yang kami tetapi apakah katanya ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu, di dalam hatimu. Di dalam mulut kita, di dalam hati kita. Jadi apa yang kita katakan itu akan terjadi karena firman yang keluar dari mulut kita. Jadi dikatakan firman itu dekat kepadamu, di dalam mulutmu, di dalam hatimu. Makanya jangan, kalau dulu mah saya enggak terlalu puji Tuhan ya, kalau sekarang ini banyak hamba-hamba Tuhan yang sudah dibukakan rahasia firman banyak ya. Sehingga kita boleh mengerti. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Walaupun kita dalam keadaan kondisi yang susah sekalipun, katakan puji Tuhan, Tuhan itu baik. Walaupun Tuhan belum menolong kita, katakan Tuhan itu terlalu baik. Kemarin, ya, pagi saya di WA, Bu Lukas, ini dalam keadaan yang sakit tapi dalam keadaan yang mengkhawatirkan. Saya cuma katakan seperti ini, apa yang Tuhan mau itu selalu baik. Bu Lukas bisa datang ke rumah sakit. Saudaraku, saya ke rumah sakit, saya telepon kamu jam berapa datang, kali jam 4. Saya tidak serantan ya, kalau sudah seperti itu jam 8 saya berangkat di rumah sakit Araya ya. Saya coba katakan seperti ini, semua yang terjadi itu seizin Tuhan. Nuangis. Usianya sudah 88. Orangnya sangat setia kepada Tuhan. Ya. Kalau beliau tidak memodali untuk bangunan ini, ya tidak ada bangunan. Saya katakan kepada anaknya, semua perbuatannya itu dicatat oleh Tuhan. Apa yang baik? Ya tapi seperti ini. Kayaknya tidak terima ya. Saudaraku, dengan mulut saya katakan semua yang terjadi itu seizin Tuhan. Demikian pula dalam kehidupan Bapak Ibu saudara sekalian, biarlah apa yang keluar dari hati kita melalui mulut kita, kita ucapkan yang baik-baik saja. Karena firman itu dekat dengan mulut kita, dengan hati kita. Jadi apa yang keluar dari mulut kita itu yang akan terjadi. Iman yang kita percayai. Dalam kondisi yang sulit sekalipun ya, jangan sampai kita mengatakan hal yang tidak baik. Kita mau tetap
katakan, Tuhan itu baik. Tuhan pasti menolong saya. Walaupun dalam keadaan yang sulit, pasti. Tuhan pasti akan mengembalikan anak-anakku, suamiku. Katakan dengan iman. Jangan dihujat-hujat terus, jangan. Mereka nanti tambah dikuasai oleh kuasa iblis. Katakan, suamiku, anak-anakku akan kembali kepada Tuhan. Masalahku akan terselesaikan karena Tuhan. Saudaraku, saya sebagai hamba Tuhan, ya, sebagai gembala, kalau melihat jemaat yang dalam kondisi tidak baik-baik saja, hati saya ini rasanya, Tuhan kok seperti ini? Ada teman saya, Bu Lukas, udah larut malam kok belum tidur, ya. Saya katakan, saya masih merenung bagaimana Tuhan itu mengerjakan jemaat Tuhan yang kami layani. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari ya kita perkatakan iman dengan iman kita yang baik-baik saja. Ya. Kalau pada anak kita, orang tua kita, atau saudara kita yang menjengkelkan sekalipun, oh mereka itu baik. Saudaraku itu baik. Kalau sudah katakan jahat-jahat, mereka jahat terus ya. Mereka itu baik. Kemarin waktu di rumah sakit, Dokter Bui katakan seperti ini. Saya baru dipanggil di desa, Bu Lukas. Loh, kenapa? Ini dia kan punya lahan, ya, lahan disewakan untuk parkir, ya, untuk parkir ada bisa masuk 60 mobil, ya. Dan waktu mobil itu keluar satu, yang satunya juga keluar, akhirnya apa namanya? Tubruk, apa ya? Ya senggolan gitulah ya, enggak tubrukan, senggolnya enggak, bawa parang. Yang orangnya ini bawa parang. Jadi yang dipanggil itu bukan orang, ya, tapi yang dipanggil yang punya lahan. Saya sampai gemeter, Bu Lukas, ya. Karena saya takut, ya. Saya cuma katakan seperti ini. Bapak orang baik, ya. Bapak jangan seperti itu, Bapak orang baik. Pokoknya saya baik-baiki saja, Bu Lukas. Maunya dimasukkan ke dalam penjara, saya katakan jangan, kasihan mereka. Orang yang sudah membawa senjata tajam kan mau tidak mau mesti ada urusan. Saya sampai pusing, Bu Lukas. Saya punya banyak sekali masalah yang saya hadapi saat ini. Saya cuma katakan seperti ini. Semua sudah di dalam rencana Tuhan. Banyak uang, banyak rumah, banyak mobil. Tapi saya cekot-cekot. Ya, kenapa? Harus bayar pajak rumah, harus bayar seperti ini. Aduh, saya sendiri, saya lakukan sendiri. Ya jangan sendiri, saya katakan dengan Tuhan. Tuh, orang kaya pun pusing. Jadi tidak orang yang tidak punya uang aja yang pusing, orang kaya pun pusing. Padahal ini orang yang setia sama Tuhan. Masih diuji dan diuji. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari apapun masalah kita saat ini, mungkin pekerjaan kita atau pendidikan kita, ekonomi kita atau keuangan kita atau rumah tangga kita, katakan dengan iman, Tuhan baik, pasti Tuhan menolong saya. Jangan katakan yang tidak baik, katakan yang baik-baik saja. Karena firman itu keluar dari mulut kita,
dari hati kita keluar melalui mulut kita. Kalau kita katakan yang tidak baik, maka pun akan tidak baik juga. Saya pernah mengatakan kepada anak saya yang tidak baik, saudaraku. Karena saking bandelnya, saya sudah nggak sabar lagi, saya katakan yang tidak baik. Anak perempuan saya yang kecil. Mungkin kalau bapak-bapak yang ibu-ibu yang lama tahu ya. Tahu bagaimana anak saya yang nomor 4 itu. Saya pernah katakan yang tidak baik. Akhirnya saya doa sama Tuhan, Tuhan saya cabut ucapan saya yang tidak baik untuk anak saya. Dalam nama Yesus. Biasanya seperti itu kalau orang tua sudah jengkel, yang keluar dari mulutnya itu tidak baik, kutuk. Itu yang pernah saya alami. Sehingga dalam kondisi harusnya dia hidup baik-baik saja. Tetapi karena mulut saya sudah mengutuki dia, akhirnya tidak baik-baik saja. Saya doa sama Tuhan minta kelepasan sampai hari ini. Karena kejengkelan saya membuat malu orang tua, membuat malu gereja Tuhan, akhirnya saya mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari saya merenungnya dalam mendapatkan ayat-ayat ini, saudaraku. Tuhan, kenapa sih kok tidak dari dulu-dulu Tuhan membukakan rahasia firman ini? Kok baru sekarang? Mari Bapak Ibu, untuk jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan. Mungkin kita jengkel dengan suami kita. Mungkin kita jengkel dengan anak-anak kita. Mungkin kita jengkel dengan orang tua kita. Jangan sekali-kali mengutuki mereka. Karena mulut kita ini diberi kuasa oleh Tuhan. Katakan yang baik-baik saja. Supaya mereka juga nanti hasilnya juga baik. Puji Tuhan. Amsal Sulaiman pasal 18 ayat 21. Amsal Sulaiman. Yonatan, kurang banter nek angop. Amsal Sulaiman pasal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Amin. Ya, Amsal Sulaiman katakan bahwa hidup dan mati kita dikuasai oleh lidah. Ya. Kalau makanya saya katakan tadi, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Menggemakannya yang baik, mengatakan yang baik, maka keluarnya juga baik. Menggemakan ucapan yang tidak baik, ya, atau mungkin kutuk, maka keluarnya juga tidak baik. Walaupun mungkin anak-anak kita menjengkelkan ya, atau suami kita menjengkelkan lah ya, atau orang tua kita menjengkelkan mungkin. Masa ada orang tua menjengkelkan, enggak lah ya. Orang tuanya lah baik-baik aja ya. Saya itu ya seperti ini. Dulu ya, waktu saya masih ada orang tua saya kayak punya masalah, mesti saya larinya ke orang tua saya. Solusinya seperti apa?
Bapak saya itu orang berhikmat, orang yang dekat Tuhan. Ya, namanya Ibrahim. Ibu saya namanya Sarah. Jadi Ibrahim sama Sarah itu punya iman yang kuat di dalam Tuhan. Waktu itu dalam kondisi gereja yang kurang baik, ya, bapak saya cuma katakan seperti ini, banyak berdoa, nggak banyak macam-macam, nggak mengatakan ini jahat, itu jahat, ini jahat, enggak, banyak berdoa. Itulah orang tua yang banyak hikmat, tidak mengadu domba, tambah manas-manasi. Enggak seperti itu ya. Karena mulut kita ini diberikan kuasa oleh Tuhan. Firman Tuhan katakan hidup mati kita itu dikuasai lidah. Dalam Yakub katakan api yang kecil bisa mengobong. Apa ngobong? Berarti saudara enggak ngantuk ya kayak Yonatan. Wah gitu ya. Membakar hutan yang besar. Lidah kita kecil tapi bisa membakar manusia banyak. Ya, karena adu domba. Lapor adu petik ngono lho ya. Kok adu domba? Perhatikan. Kendalikan lidah kita. Kendalikan hidup kita dengan lidah kita. Mari kita mau menggemakan yang baik. Supaya nanti tumbuhnya juga baik. Karena apa yang kita tabur pasti akan kita tuai. Saya cuma katakan seperti ini. Kalau orang-orang tanya masalah masa lalunya, ya masa lalu gereja ini, aduh saya tidak mikir, pusing saya. Ya, pasti dia nanti akan menuai. Ya. Benar juga, menuai anaknya masuk penjara karena narkoba, ya, dan macam-macam. Sudahlah, apa yang kita tabur pasti akan kita tuai. Mari kita mau menabur yang baik. Kalau kita ada berkat, memberkati orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya tidak terlalu banyak uang, atau tidak terlalu kaya, atau tidak terlalu berlebihan. Tapi kalau saya melihat tetangga saya yang tidak mampu atau di dalam keadaan yang kekurangan, hati saya itu cepat tergerak. Tapi bukan dari saya loh ya, Tuhan yang kasih saya hikmat. Ini, orang ini harus ditolong, orang ini harus ditolong. Jadi bukan anak-anak saya saja, anak saya kalau saya tidak tergerak ya rara tak tolong kok, tanya Ika. Gak tak tolong. Nek hati saya tidak digerakkan sama Tuhan. Hati ini radar yang luar biasa. Mari kita mau hidup kita dikuasai oleh Tuhan. Lidah kita kuasai. Jangan sampai kita menggemakan yang tidak baik. Untuk anak kita, untuk suami kita, untuk orang tua kita, atau untuk tetangga kita. Aduh, tanggoku jahat, tapi jamang bayi ya. Ya jahat terus tanggomu. Katakan dulu orang itu bulukas tak baiki aja ya. Walaupun orang itu jahat, tak baiki aja. Bapak itu baik, walaupun ini nggak celurit, bapak itu baik. Akhirnya orangnya datang minta maaf. Saudaraku, luar biasa ya. Hidup mati kita adalah dikuasai oleh lidah ya. Kunci iman kepada Tuhan adalah percaya apa yang kau percayai. Saudara percaya kepada siapa sih? Pada Tuhan Yesus. Percaya apa yang kau percayai. Jangan sampai meleset kemana-mana. Lalu masih dalam kesulitan, dek kono lho, ana wong pinter. Lho pinteran saya ta. Ya.
Di kono ana wong pinter. Kemana ya gitu saudaraku ya, saya ini ya lucu di rumah sakit ya. Saya kekel ya. Kenapa? Ini susternya cerita ya. Suster yang merawat. Di sana itu ada Bu, orang pinter di Lumajang. Saya ketawa ya. Pinternya kayak apa Mbak? Pinter ya, jadi kalau orang punya toko itu tokonya dikasih pasangan. Jadi orang yang mencuri itu kayaknya itu dia sudah bawa barang banyak, tapi tidak bisa ke luar. Itu orang pinter. Ya pinteran Tuhan Yesus saya bilang. Guyu orang. Jadi percaya apa yang kita percayai. Jangan sampai lari kemana-mana ya. Walaupun kita dalam keadaan susah, percaya ya kepada Yesus Kristus yang memberikan pertolongan. Itulah iman yang bagus. Yang kedua, percaya jangan sampai bimbang. Di mana ayo ayatnya? Orang yang bimbang tidak akan mendapat apa-apa. Cuma sini lah pinter-pinter, ayo di mana ayatnya? Ya, Yakub katakan orang yang bimbang tidak akan mendapat apa-apa. Lewang bimbang. Kita sudah minta sama Tuhan, tapi kita bimbang. Kira-kira ditolong apa enggak ya? Tuhan nolong apa enggak ya? Lah wis bimbang. Nah mana mungkin Tuhan akan memberikan pertolongan? Karena kita sudah bimbang. Orang yang bimbang tidak akan mendapat apa-apa. Mari, jangan sampai kita bimbang. Ya, percaya, jangan sampai bimbang. Yang ketiga, katakan apa yang kau percayai. Seperti ini. Bu Ando kepengen apa? Kepengen nikah lagi? Loh, hati-hati loh ya, itu disaksikan jemaat. Loh itu iman loh Bu. Iman engkau ya, iman ya. Jadi katakan apa yang kau percayai. Hati-hati ya. Ya. Jadi kita seperti ini. Kita kepengen apa ya? Tuhan, saya percaya ya, apa yang saya butuhkan Tuhan pasti akan menolong saya. Seperti wanita yang sakit apa ya? Pendarahan ya. Pendarahan 12 tahun ya. Dia enggak banyak ngomong, enggak banyak cincong ya. ABCD enggak. Dia cuma menjamah jubahnya. Percaya dengan iman apa yang mereka percayai. Saya pasti sembuh hanya dengan menjamah jubahnya. Sembuh enggak? Sembuh. Sekarang Bapak Ibu juga seperti itu. Jangan bimbang. Ya. Soal pekerjaan, soal jodoh, bubutnya, soal keuangan, soal rumah tangga, soal pendidikan, percaya Tuhan pasti menolong. Itulah tiga iman yang harus kita percayai. Sekali lagi, jangan mengatakan yang tidak baik keluar dari mulut kita. Kita mau katakan yang baik-baik saja. Ya. Kita mau melihat lingkungan kita seperti apa. Jangan kita menjadi orang yang egois. Ya. Loh saya aja dimakan kurang loh Bu Lukas. Ya kurang terus. Wong saya dimakan kurang kok bayar per puluhan. Loh tenan loh. Itu mesti kurang terus saudaraku. Saya saudaraku kalau saya mikirkan saya ya. Rasanya tidak masuk di akal saya. Ya. Seringkali saya katakan berkat Tuhan itu tidak tahu dari mana itu datangnya. Asal kita percaya Tuhan tolong hari ini, pasti Tuhan buka jalan. Pasti Tuhan tolong. Ya. Ojo bimbang loh ya.
kok pas gini, Tuhan tolong pora yo kira-kira, wis aku tak cari jalan yang lain wis ya. Itu namanya orang bimbang. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan mengingatkan kepada kita kenapa orang kaya orang beruang itu tidak bisa masuk surga, karena mereka tidak beriman kepada Yesus. Ya. Orang yang beriman kepada Yesus tapi dia tidak melakukan apa yang Tuhan mau, mereka pun juga tidak akan ditolong oleh Tuhan. Mari kita mau percaya apa yang kita percayai, percaya dan jangan bimbang, dan kita katakan apa yang kita percayai. Saya katakan dengan iman, Tuhan tolong saya, amin. Itu aja ya, pasti Tuhan tolong kita. Puji Tuhan, amin. Tuhan berkati kita sekaliannya. Pertolonganmu begitu ajaib. Hatiku telah berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Tuhanlah Hatiku jawaban kita. berada Jangan kita berharap kepada yang lain. Kita mau berharap kepada Tuhan. Supaya itu kita mau dekat dengan Tuhan. Haleluya. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Di saat aku tak mampu lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Apapun masalah kita hari ini atau saat ini, tapi saat kita mendekat diri kepada Tuhan, maka segera pertolongan Tuhan boleh nyata dalam hidup kita. Kita mau imani dengan percaya kepada Yesus. Percaya apa yang kita percaya kepada Yesus. Kita mau percaya kepada Tuhan, pasti Tuhan tolong saya. Jangan sampai bimbang, saudaraku. Dan kita katakan dengan iman percaya kita bahwa Tuhan pasti menolong saya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri sekaliannya. Kita angkat tangan kita. Pertolongan Tuhan itu begitu luar biasa dan begitu ajaib. Kita tidak mengerti pertolongan Tuhan itu dari mana datangnya, tapi kita percaya bahwa Tuhan pasti menolong saya. Haleluya.
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk peneguhan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya pertolongan-Mu begitu ajaib untuk kami. Kami tidak tahu dari mana pun datangnya pertolongan Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan menolong saat ini. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan. Mungkin saat ini menghadapi keadaan ekonomi, keadaan keuangan, keadaan rumah tangga, baik keadaan pendidikan. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberikan pertolongan, Tuhan memberikan jalan keluar. Terima kasih Bapa. Berkati firman-Mu, berkati kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu diberkati oleh firman Tuhan. Haleluya. Biarlah kita mau memperkatakan yang baik dalam hidup kita. Kita akan berikan persembahan. Kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Engkau memberkati kami semua dengan berkat rohani. Dan saat ini kami juga akan berikan persembahan. Tuhan sucikan, kuduskan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus yang cinta saya. kasih buat persembahan Bapak Ibu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman ini sudah terang kelihatannya. Nanti sore ada ibadah wanita jam 5 sore. Kalau hujannya deras kita tunda lagi ya. Nah, silakan kaum wanita untuk datang kembali beribadah di tempat ini.
bersama-sama berfellowship. Kemudian hari Selasa ada ibadah menara doa jam 6 sore, dan hari Kamis kita off dulu. Hari Minggu kita akan kembali beribadah kepada Tuhan jam 6 pagi. Minggu depan akan dilayani oleh tim dari Surabaya, ya. Saya lupa menanyakan nama persekutuannya. Ini dilayani oleh Ibu Tamara, ya. Nanti bukan yang artis ya, tapi Ibu Tamara, seorang penginjil, seorang hamba Tuhan, ya. Kita akan rindu untuk diberkati oleh firman Tuhan lebih lagi dan lebih lagi, supaya kita boleh bertumbuh, ya. Kita boleh semakin dewasa di dalam Tuhan, tidak menjadi iman yang anak-anak terus. Dan Yesus memberkati kita semua. Jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Ya, kalau sudah tahu hujan ya jangan main-main ya. Puji Tuhan, saya ini ditanya sama salah seorang saudara di sini. Selama bulan Agustus ini, ya, statusnya kan siapa yang tidak sakit selama bulan Agustus, langsung saya jawab, saya sekeluarga, ya. Puji Tuhan, saya sekeluarga sehat semuanya. Kenapa? Makan tahu tempe Pak Bindang ya, sama sambal. Itu yang bikin kami sehat semuanya. Walaupun perjalanan Malang Sidoarjo kayak sini Malang ya, tapi puji Tuhan kami semua diberikan kesehatan semuanya, karena semua berkat karunia Tuhan. Adalah kita semua boleh menjadi sehat dan kuat di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita pujikan doa Yabes. Mari kita berdiri. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahmu. Mari kita imani pujian ini bersama-sama. Dan kiranya
Kau sudah memimpin ibadah raya dari awal pertengahan pada akhirnya. Apapun yang kami sedang kerjakan boleh menyenangkan hati Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi seluruh kami yang datang. Terima kasih Bapa, Engkau berkati seluruh jemaat-Mu dari anak-anak sekolah minggu, kaum muda, remaja, orang dewasa, para lansia yang Kau tolong. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan yang senantiasa campur tangan. Kami percaya Bapa, saat kami berharap kepada Tuhan, saat kami percaya kepada Tuhan, maka sudah pertolongan Tuhan boleh nyata atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang tidak dapat datang karena cuaca hujan ataupun mereka sakit. Tuhan, Engkau akan lawat mereka masing-masing. Terima kasih Bapa, sebentar kami tidak meninggalkan tempat ini, Tuhan menyertai kami. Baik kami yang berjalan kaki mengendarai kendaraan roda 2, roda 4, baik kami yang naik tumpangan, Tuhan Engkau lindungi, sampaikan kami di rumah dengan keadaan selamat. Yang mengantar menjemput diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Anto yang saat ini ada di Solo, Tuhan juga melindungi, menyertai. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa Tuhan pada saat ini, kiranya Engkau memberkati bangsa negara kami yang kami cintai Tuhan. Biarlah Engkau akan tolong Tuhan, selamatkanlah Indonesia. Jauhkan dari tangan-tangan yang jahat. Oh Tuhan, segala orang-orang yang akan mengacaukan NKRI, biarlah Engkau akan kendalikan mereka. Berikan hikmat akal budi kepada Presiden, Wakil, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Muspika, Kepala Desa, RT, RW, tim keamanan, kesehatan, tim hukum, DPR, MPR. Terlebih kami berdoa untuk TNI, Polri saat ini yang sedang menghadapi masalah terlalu rumit untuk mereka. Tapi saat Engkau memberikan hikmat, Engkau akan berikan pertolongan kepada mereka. Terima kasih Bapa, kami percaya bagimu tiada barang yang mustahil. Engkau senantiasa akan memberikan jalan keluar yang terbaik untuk TNI Polri ini. Terima kasih Bapa, kami percaya hari ini Tuhan sudah memberkati kami. Kami akan berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami juga teringat Tuhan untuk rencana renovasi gereja dan pastori, Tuhan juga akan campur tangan. Mari Bapak Ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita mau buka hati dan tangan kita untuk minta berkah dari Tuhan. Anak-anak remaja, dewasa, orang tua, laki perempuan, biarlah kita akan pulang bersama-sama dengan bawa berkat rahmat daripada Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus, berkat jasmani, berkat rohani, berkat kesehatan, berkat kekuatan, berkat panjang umur, berkat apapun yang menjadi kebutuhan saudara. Tuhan memberkati, terlebih berkat mujizat terjadi atas kami. Damai sukacita memenuhi kami mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Kami mohonkan berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama amin. Silakan Bapak Ibu duduk dulu ya, karena yang ngantar